Halo guys, kita dari kelompok 11 April dan Puca. Halo guys, temenin kita buat jadi jajan sore-sore. Tebak kita mau beli apa? Beli apa ya? Mau beli pisang goreng. いつもより早く目覚めたモーニングいつもよりうまくドリップしたコーヒー飲み干してジャージ姿のまま散歩する近所当てのないまま Selamat siang kak, sebelumnya maaf mengganggu waktu sebenarnya. Aku ingin nanya-nanya tentang usahanya. Yang pertama, kapan sih ya mulai buat usaha ini? Kalau dari transaksi ini memang baru-baru ya dari bulan Agustus. Oke, kemarin. Baru ternyata berarti cara ngatur uangnya berarti kamu jangan tahu kemudian cara ngatur uang aja. Jadi dari pendapatan omset perharinya dikasih buat pengalaman. Jadi kalau mengatur uangnya buat keperluan apapun yang wajib bisa pakai uang pengalaman itu. Terus kalau misalnya si pisangnya nggak memenuhi target, si penjualannya nggak memenuhi target tuh gimana? Cara ngaturnya? Kalau cara ngatur sih mau nggak mau itu namanya ada ya. Jadi yang ininya jadi bisa sambil kita di tanggung uang sendiri. Misalnya kan kalau namanya usaha kalau baru-baru sih paling naikin. Aku pernah ada kepikiran buat investasi dari hasil jualan yang baru berjalan ini, sama kayak ada kepikiran belum melakukan. Kalau ya nggak mau juga ya soalnya pengen kenal ini kan sama gue bang. Karena dari awal tuh modal sendiri itu karena berguna atau modal sendiri. Kalau berita sih sebenarnya ini kan yang punya dia bertiga. Jadi awalnya kita bikin usaha teh kayak pertama kita jago teh kayak main bertiga gitu. Nah udah pekerjaan itu lalu kita sekarang ini mau buat ngadain lain. Terakhir itu AA itu kan muda yang mau ngadain usaha kayak ada dengan yang lain. Ada bantunya kalau lanjut kalau yang masih dari orang tua yang masih sangat menyerang katanya kalau namanya usaha ya ada juga dan dari kita akan punya ya kita terima aja jadi ke depannya ini bakal seperti itu. Nanti Hai. Jadi tadi di video sebelumnya kan aku dan Puca udah nunjukin hasil wawancara kita. Nah di wawancaranya itu ada beberapa pertanyaan yang kita ajuin ke AA-nya. Salah satunya adalah Cara mengatur keuangan versi AA-nya. Dan sekarang aku mau coba tanya ke kamu, gimana cara kamu ngatur keuangan sebagai anak kos? Nah, kalau ngatur keuangan versi anak kos dari aku itu, kan aku tuh sebulan tuh dikasih sama orang rumah, jadi ngasihnya tuh per bulan. Anggap aja tuh aku dikasih 100%. Nah, 30% tuh aku pakai buat belanja sayur dan makanan berat. Terus 10%-nya aku pakai buat jajan aku sehari-hari. Habis itu 50% lagi aku tabung atau aku simpan buat keperluan mendadak. Jadi misalnya kalau ada keperluan yang di luar kendali aku bisa pakai uang itu supaya aku tuh nggak berhutang atau pinjam ke temen aku. Nah itu kan versi aku nih sebagai anak kos. Kalau versi dari kamu sebagai anak PT gimana? Sebenarnya nggak jauh beda ya. Kayak kamu, kan aku untuk per bulan tuh uangnya nggak nentu. Terus kadang aku juga ada kerjaan, jadi aku bisa dapat tambahan juga dari hasil kerjaan itu gitu ya. Nah untuk cara ngaturnya, kalau aku tuh dibagi-bagi. Jadi kayak 50% buat kebutuhan, 20% buat tabungan, 20% buat keinginan, sama 5% buat dana darurat, dan 5% lagi itu buat serta. Jadi nanti kalau misalnya aku ada uang tambahan lagi tuh, nanti aku pecah lagi tuh, kayak gitu tetap aku baginya. Terus kalau versi aku buat nabung itu sebenarnya bisa sih dari misalnya sisa, atau misalnya aku dari awal udah misahin uang yang dikasih buat tabungan cicilan supaya nanti bisa dipakai buat keperluan yang emang mendadak banget harus dipakai. Kalau dari kamu, cara kamu investasi? Kalau aku sih buat investasi, aku sebenarnya belum yang paham banget ya soal investasi itu kayak gimana. Cuman yang aku tahu dan yang aku cari tahu gitu ya, yang versi mudanya tuh kayak nabung emas gitu, bisa lewat aplikasi dan bisa lewat Shopee. Nah itu kan kita kayak lebih gampang dan lebih sering pakai Shopee kan. Jadi buat investasi aku kepikirannya di situ. Terus modalnya juga nggak terlalu banyak karena yang aku tahu dan aku udah nyobain sedikit gitu ya, itu bisa kita sesuaiin kayak misalnya 15.000 juga kita udah bisa mulai buat investasi itu.
Jadi, kesimpulan yang kita dapat dari hasil wawancara tadi, aku sebagai anak kos, Aku sebagai anak PP, dan Anya sebagai pengusaha, itu dalam mengatur uang berbeda-beda sesuai dengan pendapatan yang kita dapat. nah, selain itu, nabung sama investasi juga nggak kalah penting karena itu bisa untuk jangka panjang dan Mengurangi kita dari hutang. Selain itu, kita mau ngasih 3 tips buat kalian gimana cara mengatur uang dengan baik. yang pertama kita harus tahu gimana cara mengelola keuangan yang cocok sama kita. Kayak tadi misalnya aku, itu yang cocok di aku tuh pembagian keuangannya dengan 50%, 20%, dan 5%. Yang kedua, ikut tahu gimana cara nyatet pengeluaran dan pemasukan. Bisa pakai aplikasi atau kalian nyatet secara mandiri. Dan yang ketiga ada jauhi hutang. Karena itu juga nggak baik ya guys. Juga bisa memberatkan kita nantinya kalau kita nggak bisa mengelolanya dengan baik. bukan seberapa besar pemasukanmu, tapi seberapa bijak kamu ngelolanya. Hidup sederhana bukan karena tidak mampu, tapi karena tahu mana yang benar-benar perlu. Aku April. Nah, aku Puca. Segitu aja dari kami. Bye-bye.